Malah traumanya agak lebih bertambah ya karena apa yang dia dapetin itu wallahu alam bisawab ya menurut saya udah perlindungan Allah banget ya. Peristiwa tragis tindak kekerasan yang dialami adik Fadli dan Fadlan, Farah Diba, rupanya tak hanya mengakibatkan luka pada fisiknya. Sehari setelah kejadian yang dialaminya, Farah justru merasakan trauma. Kedua kakaknya, Fadli dan Fadlan yang mengkhawatirkan kondisi Farah, bahkan sampai memutuskan untuk memindahkan Farah ke rumah sakit lain. Ia tak ingin terjadi sesuatu mengingat lokasi rumah sakit yang dekat dengan lokasi kejadian. Kondisi adik saya masih parah. Tapi kita karena ngelihat latar belakang dari dari pelaku ini juga kayaknya tidak mengamankan untuk adik kita, takut terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan karena diketahui posisi rumah sakitnya dari mana. Maka keputusan kami dari keluarga memindahkan rumah sakit adik saya dirawatnya. Jadi dirawatnya dia itu sekarang rumah sakitnya kita pindahin atas alasan keamanan buat adik saya. Malah traumanya agak lebih bertambah ya karena apa yang dia dapetin itu wallahu alam bisawab ya menurut saya udah perlindungan Allah banget ya. Gitu ya. Karena setelah dia agak siuman kemarin ya udah benar-benar sudah bisa konsen walaupun kepalanya lagi sakit dia cerita. Dari ceritanya menurut saya udah ya Allah, Masya Allah, udah adik saya itu benar-benar dilindungi sama Allah banget. Tiba-tiba saya dari belakang ditarik, dicekek, saya dipukul, sekencang mungkin dipukul, tapi saya masih bisa berbalik, saya dipukul lagi di sini, ceder. Saya setelah dipukul, saya disetrum, saya lemes, saya didorong ke tempat tidur. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, tolong. Terus dia bilang, nggak akan ada yang nolongin kamu, nggak akan ada yang dengar. Dia ambil bantal, saya dibekap. Saya meronta-ronta kayak gini, saya sampai lemes, saya disetrum lagi, saya dibuka sama dia. Mungkin dia berharap saya pingsan, terus saya masih bilang, kenapa? Saya dipukul lagi saya, dia pukul lagi saya. Saya bilang, ya Allah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Saya bilang gitu kan, ya terus seteriak apapun kamu gak akan yang ada yang dengar. Dibekap lagi saya, dipukul lagi saya, disetrum. Saya berusaha lari, ya namanya disetrum-setrumnya itu kan keras banget mbak. Itu saya tuh benar-benar sampai udah kehabisan tenaga. Saya pasrah, saya bilang ya Allah bantulah aku ya Allah, berikan aku kekuatan. Cuma itu aja saya bilang. Terus entah gimana saya juga sekuat tenaga saya berusaha gimana, tapi saya jatuh lagi, dipukul lagi sama dia. Saya berusaha bangun, saya ditarik, saya didorong ke dekat temboknya, saya didorong. Terus pada saat saya didorong, saya berusaha ngelawan, saya disetrum. Itu saya udah lemes banget mbak. Saya nggak ada yang pikir apa-apa, yang saya lihat saya pikir cuma saya pegang tangannya saya gigit, cuma itu dia yang bisa perlawanan yang saya bikin. Saya nggak bisa apa-apa, udah lemes saya kayak digebukin semua. Ini mata udah setengah gini, saya nggak bisa lihat apa-apa. Itu dia bilang stop, katanya saya capek artinya gitu kan. Terus saya langsung ya tolong lepasin saya bilang gitu. Saya punya anak 3, saya bilang gitu kan. Saya bilang kalau saya mati gimana, kasihan anak saya. Iya kata dia, iya. Pas saya lepas, dia pukul lagi saya. Peristiwa Senin 19 Desember 2016 sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat tersebut tak hanya membuat geger keluarga besar Fadli dan Fadlan yang tak menyangka jika Farah akan mengalami kejadian mengerikan tersebut. Tetapi juga komplek lokasi kejadian yang dibuat geger dengan teriakan minta tolong Farah yang didengar oleh tetangga di sekitar lokasi. Tetangga jugalah yang akhirnya menyelamatkan Farah dari RS, pria yang diduga melakukan tindakan penganiayaan terhadapnya. Saya teriak tolong karena di atas nggak kedengeran. Saya teriak tolong di bawah, tolong
gitu. Terus begitu saya dikejar sama dia, diginiin mulut saya itu sambil tangannya satu masih iniin saya pakai setrum yang udah mau habis. Saya gitu-gitu. Terus saya udah berusaha begini-begini, saya lemah, udah saya nggak ada tenaga, saya udah gitu. Untungnya alhamdulillah di samping bapak warga situ ada sama satpamnya datang, ketok-ketok pintu ditanya, diketok-ketok gini, nggak ada apa-apa, kata orang itu, nggak ada apa-apa. Terus itu saya masih ditarik, saya berusaha ke deket jendela, saya buka gordennya, saya bilang, Bapak tolong saya mau mati di sini, tolong Pak, tolong saya, tolong selamatin saya bilang, tolong selamatin. Akhirnya tuh Bapak itu tadi udah mau pergi, nggak jadi, balik lagi, dia ketok, buka, dia dengan santai mukanya langsung berubah, udah dia psycho, dia itu orang gila, tapi saya nggak tahu modusnya apa. Yang jelas itu pas dibuka dia dengan tenangnya seolah-olah ini katanya, silakan masuk. Saya bilang sama bapak itu, Pak tolong Pak bawa saya keluar. Dia pura-pura baik sama saya. Terus saya bilang, Pak tolong Pak bawa saya aja. Bapak yang nolongin saya itu, saya mau mati ini Pak. Itu saya mau telepon keluarga saya mau telepon kakak saya mau telepon ibu saya. Ya awalnya kan suami saya baru pulang, suami saya dengar kok sebelah seperti ada ribut-ribut berantem gitu. Saya sempatnya awalnya sih nggak mau ikut campur, saya pikir suami istri kan ribut kan. Tapi ternyata pas begitu saya keluar, saya dengar bunyi kayak apa sih, entah dijedotin ke tembok atau apa ya, bunyi bubuk-bubuk, terus teriak aduh, terus nggak lama saya dengar bunyi suara setrum. Suami saya langsung lari ke satpam untuk untuk minta tolong sama satpam. Nggak lama saya dengar suaranya Bu Farah teriak, tolong gitu. Saya pun jadi refleks, saya juga teriak juga kan, tolong. Akhirnya suami saya datang lari, gedor-gedor pintu sama satpam dibukain juga akhirnya itu. Jadi Bu Farahnya pas ngelihat suami saya langsung ketakutan, nangis, teriak kan, tolongin saya di setrum, saya dipukul katanya gitu. Suami saya bilang buka, sampai akhirnya berapa kali digedor barulah dibuka pintunya gitu sama si pelakunya. Begitu dibuka ya suami saya kaget, lihat mukanya itu udah bengap. Terus Bu Farahnya pegangan kenceng ke suami saya, takut lepas, dia nggak mau ditinggal. Tapi suami saya sempat pulang ambil air hangat untuk kompres mukanya, tapi dia juga nggak mau ditinggal kan. Saya takut, akhirnya dibawa ke sini. Sebelah wajahnya sininya matanya nggak bisa kebuka gitu, tapi pada akhirnya dibuka kerudungnya baru kelihatan. Jadi palanya sini Farah kan sempat ambil tangan saya suruh pegang kepalanya, itu kepalanya benjol sininya gitu. Jadi memang matanya udah nggak bisa kebuka gitu. Jadi emang ya mengenaskan banget memang. Sebagai seorang kakak, Fadli dan Fadlan merasa harus melindungi sang adik. Setelah Senin lalu, Fadli yang mendatangi Polsek Tangerang Selatan, kemarin giliran Fadlan mempertanyakan kelanjutan kasus penganiayaan adiknya ke pihak berwajib. Sejauh ini, belum ada pengakuan dari RS tentang motif tindakan yang dilakukannya terhadap Farah Diba. Kalau saya lihat ini sangat terencana sekali ya. Bagaimana cara dia mengarahkan adik saya untuk memarkir kendaraannya, bagaimana dia mengundang adik saya masuk, sampai dia menutup pintunya dan menutup gorden, sampai lagi dia adik saya disuruh naik ke atas untuk ngelihat rumah di atas, untuk foto-foto di atas. Sementara adik saya sudah mau balik, pas adik saya lagi ke atas, dia agak lama untuk nyusul ke atasnya. Adik saya sampai selesai foto-fotonya gitu. Yang ditemukan di TKP saya belum tahu apa aja yang ditemukan di TKP secara yang bukan dari laporan dari adik saya ya. Kalau yang laporan dari adik saya ditemukan ya strum sudah ditemukan, remote yang bakal mukul kepala adik saya, remote besar yang bakal ngebukul kepala adik saya, bantal untuk bekap adik saya, ada bukti darah juga, ada bukti make up dan lipstick darah juga dari sana, ada beberapa bantal, ternyata memang banyak, berkali-kali dia gunain dengan bantal yang berbeda-beda juga gitu. Dan yang saya takutin gitu, yang saya takutkan adalah orang ini melakukan hal-hal tersebut tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Ya kalau ada pepatah mengatakan bisa ala biasa.
Ya, kalau kita nyuri, saya bilang tadi contohin sama teman-teman kalau misalkan kita nyuri roti, pertama kali kita nyuri roti pasti deg-degan gitu. Tapi kalau udah biasa nyuri roti, nggak akan rasa deg-degan sama sekali. Dan yang saya takutkan ini udah korban kesekian kalinya dan memang tidak pernah ada yang sampai ketahuan atau mungkin wallahu alam bisawab, mungkin entah diapain kali sama dia karena ya ada temuan beberapa dari kepolisian tadi di TKP. Saya rasa agak sedikit menakutkan ya laporannya. Kalau untuk pembunuhan juga kami belum sampai ke sana karena kalau ada pembunuhan senjata tajam di sekitar itu juga tidak ada. Belum, sedang diperiksa, belum melakukan pengakuan. Cuman pada waktu awalnya itu dia hanya bilang bahwa saya digigit gitu ya, digigit. Nah, tapi begitu kita lakukan pemeriksaan, orang digigit kenapa kok digigit oleh perempuan? Kan begitu nih sekarang nih. Nah, kan nggak mungkin ujuk-ujuk dia gigit tanpa ada perbuatan yang ya, awal yang tidak disukai oleh si korban. Ya, tangan sebelah kanan. Itu pengakuan pelaku. Pengakuan pelaku dan memang ada luka di sebelah tangan.